Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. الذي فضلنا وكرمنا بفضائل وكرامات وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون المعتكفون والمعتكفات مجتمع شهر الكريم شهر رمضان في العشر الأواخر في يوم الجمعة semua Bapak Ibu yang berbahagia, masyarakat Ramadan 10 hari terakhir dan hari Jumat, ya keluarga-keluarga kita semuanya, jejaring sosial kemasyarakatan kita semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas Allah berikan fursah kesempatan untuk mengisi ruang-ruang yang ada di tubuh kita ini, diisi zikir, diisi Al-Quran, diisi kebiasaan-kebiasaan yang baik. 1 bulan yang difokuskan dan sekarang ini jumlah yang banyak ini saya kira tidak terus menerus gitu ya. Ini adalah pasti menganggapnya istimewa, menganggapnya adalah penting. Makanya idza ihtamma wa hamma bisyai', jika seseorang menganggap sesuatu itu penting, maka dia akan memperhatikannya dan akan jadi menekuninya. Hammuka ala qadri ma ahammaka, perhatianmu akan selalu terfokus kepada sesuatu yang kamu anggap penting. Sesuatu yang kita anggap penting maka kita perhatikan, kita tekuni, ya kita jaga dengan baik. Semoga syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala berbuah dengan buah yang nyata sebelum berbuah yang ada di kuburan dan di akhirat kelak, karena kita butuh samarat. Samarat itu buah yang sekarang ini dialami oleh kita dan dirasakan oleh kita dalam hidup sehari-hari ya. Itu samarati a'malina, samarati ya ta'atina, buahnya aktivitas kita, buahnya ketaatan kita itu akan dirasakan oleh kita sendiri dan keluarga kita, masyarakat kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya dan yang hadir sungguh-sungguh ya bijiddin wajtihadin ilal khair, maka insyaallah Allah berikan apa yang seperti diniatkan, insyaallah dapat ilmu, dapat kebiasaan, dapat pelatihan, karena orang akan hanya mengatakan apa yang ia tahu. Orang hanya akan jadi mengamalkan apa yang ia biasa dan ia tahu. Jadi faqidus syai'i la yu'tihi. Pikiran yang kosong tidak akan bisa memberi apa-apa. Kemudian tubuh yang tidak terbiasa maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini surat ayat 105 dari surat Tobat ini. Bekerjalah karena Allah melihat pekerjaanmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat pekerjaanmu, dan orang yang ada di sekeliling kita juga akan melihat pekerjaanmu. Ini di dunia ini disaksikan manusia semuanya. Kalau ada hasil jadi yang tidak baik, itu adalah jadi pekerjaan orang. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ayat surat Ar-Rum ayat yang ke-41, clear ayat di dunia bahwa kerusakan yang ada di daratan dan di lautan tidak mungkin zahirnya pekerjaannya setan dan jin. Itu adalah pekerjaan manusia. Maka disinilah Allah memberikan kesempatan, panjangnya adalah umur kita min sittin ila sab'in, pendeknya adalah begini-begini ini, ayyam ma'dudat, cuman beberapa hari saja, dan 10 hari terakhir ini. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, semua urusan sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, banyak rezeki. Doa untuk yang sahibul masjid, yang mempunyai masjid dan muwakifnya, yang beri wakaf, insyaallah taala mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang training, sedang mengisi baca Quran. Ada yang baca Quran coba? Kalau bisa jangan baca Quran dulu kalau pas begini ini, karena bacaannya juga sendiri dan paling-paling juga belum tentu paham juga gitu ya. Jadi coba dengarkan aja dulu. Kita semalam imam jadi 2 juz, itu juga udah banyak, isinya lebih dahsyat lagi gitu maksudnya ya. Meskipun jadi membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang luar biasa. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amthaliha. Setiap satu huruf satu kebaikan ya, dan satu kebaikan dibalas dengan 10. Oke, itu tidak ada yang membantah, tidak ada yang meragukan. Bayangin sekarang nih, kalau orang akalnya penuh dengan kebaikan, mulutnya terbiasa dengan kebaikan, tangannya terbiasa dengan kebaikan, tubuhnya adalah dilatih dengan kebaikan-kebaikan, kira-kira yang akan keluar itu apa? Yang akan keluar ya baiklah, yang akan keluar adalah kebaikan ya. Jadi tidak mungkin, karena al-ina'u yamduh bima fihi, bejana itu akan menuangkan isinya. Kalau ada orang baca surat atau ayat alif lam mim sajdah tadi, itu karena di sini ada, jemaah dimuliakan Allah. Kalau di sini ada, kalau tidak ada dia nggak akan baca apa-apa. Nah, al-ina'u yamduh bima fihi, bejana itu akan menuangkan jadi apa yang ada. Teko isinya teh akan menuangkan teh, kopi akan menuangkan kopi. Jadi antum ashkhasun aqwiya, jadi mughayyirun, kamu adalah orang-orang kuat, jadi yang akan menghasilkan sebuah perubahan. Kalau tidak dipikir seperti itu, saya kira tetap bernilai ibadah. Tapi balik lawas setelah Ramadan, setan yang sebulan dibelenggu keluar ngamuk lagi, itu jamaah dimuliakan Allah. Setannya ngamuk, Indonesianya carut marut, dunia carut marut karena perbuatan manusia. Makanya pada ngaji, pada pesantren, untuk membiasakan tangan ini menjadi baik, kaki menjadi baik, perut ini menjadi baik, jamaah dimuliakan Allah. Yang kadang-kadang jadi syahiyatut ta'am taghlibu alal ibadah. Jadi selera makanan ini kadang-kadang mengalahkan jadi penjiwaan terhadap ibadah, karena rebutan kolak, rebutan ini dan seterusnya. Meskipun jadi semuanya ada nilai kemuliaannya. Nah itu makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Masjid Al-Ikhlas luar biasa. Jadi hampir sekitar subuh ini kalau 4 baris saja, ini sebarisnya ada 60 atau 70 ini kali 4, jadi jadi berapa? 50 ya. 50 kali 4 aja sudah 200 jemaah dimuliakan Allah. Dulu Rasulullah bersabda, "An-nasu kal ibli mi'ah la takadu tajidu laha rahilah." Clear, hadisnya sahih. Ya. Manusia diibaratkan kayak unta 100. Dari 100 unta ini tidak ada yang benar-benar unta, meskipun namanya unta. Cukuplah untuk dipakai minum susunya, dimakan dagingnya. Tapi unta yang hebat itu adalah unta memang yang bisa diajak untuk menempuh jalan yang jauh, ya kan? Menemani yang mengendarainya, tidak mudah istirahat, tidak mudah ini, dan terus jadi bisa berjuang luar biasa. Ini kalau 200 orang juga jadi hebat. Nah, gitu maksudnya. Ya kalau memang gitu-gitu aja ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah itu tidak semuanya baik. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sih. Ya kan begitu. Itu jelek sebetulnya jamaah dimuliakan Allah. Jadi jelek sebetulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Podo ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ingat yang banyak. Ya. Ingat itu bahasa hati. Sekarang lagi ingat apa coba di hati ini? Ayo. Orang ngantuk tidak mungkin ingat apa-apa jamaah. Kalau ingat nggak ngantuk jamaah dimuliakan Allah. Maka yang ngantuk itu nggak akan ingat apa-apa. Ya. Ya, tapi kan tadi sholat malam luar biasa. Oke lah, sholat malam adalah sunnah dan bagian dari latihan tadi. Tapi hal kullu sholatina tudzakiruna lillah, tudzakiruna li. Jadi umur, apakah seluruh sholat kita itu juga menggerakkan kita, mencerdaskan kita dan menguatkan kita? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang salatnya khusyuk, alladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yang berbobot dan kontinu menciptakan kebiasaan, maka kebiasaannya menjadi kebiasaan baik. Al hayatu hiyal adah, hidup itu sebetulnya adalah kebiasaannya orang-orang itu. Ketika orang-orangnya pada berbiasa baik, maka muncullah kebiasaan baik dan muncullah hadarah al-islamiyah, jadi peradaban yang baik. Tapi kalau orangnya mulutnya jelek, tangannya jelek, kakinya jelek, perutnya jelek, anna yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan oleh Allah? Karena akan menghadirkan peradaban yang jelek dan kebiasaan yang jelek. Ayo, ngeri kan kalau begini? Itu ungkapan luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya? Tuh, ngaji ini kan ilmu nih. Untuk apa ini ilmu jamaah? Wa lam yazdad hudan, hudan itu apa? Al-hadyu, al-huda, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qul innal huda hudallah. Petunjuk adalah Allah dan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjukmu apa? Petunjuk ngalor ngidul enggak jelas seperti itu. Ya kan begitu. Iya, maka jadi kemudian tidak tambah baiknya, ilmu nambah, baik tidak. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka berarti orang itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah at-taqarrub ilallah.
pada mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekat dengan Allah itu bil qaulis shalih, bin niyati as-salihah, bil a'mali al-hasanah. Mendekat dengan Allah itu dengan mulut yang baik, dengan hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dengan kebiasaan yang baik, makanya rukuk sujud menjadi flunli, menjadi enak, baca Quran menjadi enak dan lancar, karena semuanya tadi jadi al-ina'u yanduh bima fihi. Orang mau dalil, ya itu kan tergantung yang ada di sini. Orang mau membuat bangunan, tergantung yang ada di sini ini. Kalau di sininya nggak ada, yang mau didalilkan apa? Ya kan? Yang mau, kalau mau perbuatannya ini biasanya nggak bagus, ya pasti akan tidak bagus juga. Maka masyahiduka dalilun alaika. Jadi fenomena ini itu adalah menunjukkan jadi kamu. Kalau fenomena ini tidak baik, maka kamunya pasti nggak baik. Betul nggak ini? Nggak usah dibetulin, itu pasti betul. Nah, Qur'annya bilang begitu, hadisnya juga bilang begitu. Kalau fenomena ini semuanya mengatakan tidak baik, maka berarti kamu tidak baik. Karena yang terjadi itu adalah manusia yang berbuat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka pesantren 10 hari terakhir ini menjadi sangat penting, tapi dalam konteks introspeksi. Jadi dalam konteks introspeksi, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ujungnya adalah astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ternyata rusak juga ini. Jadi dirinya tidak baik, keluarganya kocar-kacir, tetangganya juga seperti itu, lalu negaranya seperti itu, geopolitiknya seperti itu, manusianya gimana nih jamaah dimuliakan Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar itu dijanjikan oleh Allah surga. Nanti di akhirat jamaah dimuliakan Allah, ada ayat yang lain yang menjamin di dunia ini baik. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia. Ya, siapa yang beriman kepada berbuat baik, berbuat baik dulu. Siapa yang berbuat baik, laki atau perempuan, lakinya bagus perbuatannya, perempuannya bagus perbuatannya, dan dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah kehidupan yang baik. Kehidupan kita baik enggak? Coba klik di Google, Pak Taufik yang ahlinya. Jadi negara yang paling bersih mana? Negara yang paling aman mana? Negara yang paling apa katanya? Jadi tentram atau bahagia mana? Itu semuanya juga ikhtiar orang. Ada yang namanya duniawi dan ada yang namanya ukhrawi. Dan sebelum ke ukhrawi itu juga duniawi, dan ini tubuh ini hidupnya di dunia jamaah. Hidup ini hidupnya di dunia. Jadi makan dunia, ke puskesmas dunia, kemudian ini supaya apa? Supaya sehat. Ya, sehat itu karena akan disuruh bekerja, beramal. Bahasanya karena Allah, dan karena Allah itu sebetulnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mukaddimah ini bisa ditangkap enggak? Jamaah dimuliakan. Bisa ya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini yang ikut di sini lebih banyak daripada yang ada hadirnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, aktivitasku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. 60-70 tahunan untuk membuat peradaban dan hadarah Indonesia atau mana aja. Itu adalah perbuatan kita. Perbuatan, ya, perbuatan itu amal. Ketika kita bisa khusyuk mendengarkan alif lam mim sajdah misalnya, ketika kita bisa khusyuk membaca Quran untuk sejenak, ketika kita bisa alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan seterusnya, bisa enggak menghasilkan perbuatan baik nanti di luar? Ya, kemudian
orang yang wangkot, mempunyai karakter yang keras menjadi lentur, ya menjadi baik. Orang yang jadi mempunyai praktek-praktek kehidupan yang tidak baik maka bisa menjadi baik. Itu lafal Allah yu'atsiruka. Lafal Allah itu bisa mempengaruhi kamu. Bukan mempengaruhi di saat kamu beribadah, tapi bisa mensibghah dan mempengaruhi kita. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Itu siapa sih? Bagus banget. Oh, dia ahli itikaf. Oh, pantas. Ya kan begitu? Ya, jadi hasil dari sibghah, hasil dari bacaan Al-Qur'an, hasil dari kontemplasi untuk itikaf, ya. Jadi tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada hasilnya, jamaah dimuliakan Allah. Saya cuma menunggu begini nih, Pak Taufik, kalau bahasa saya menunggu orang-orang yang habis Ramadan ini nanti tahu-tahu orang pada jadi menyatakan tobat bareng-bareng, lalu kemudian ini semua yang tidak beres dari saya ini saya kembalikan. Saya pengen nunggu itu sebetulnya. Mampu ndak lafal Allah tadi, katanya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum atau Allah menambah jadi keajaiban yang lain. Keajaibannya apa? Lailatul Qadar itu keajaiban, tapi enggak ketok dan semua orang pada nyari, jamaah dimuliakan Allah. Ada satu hal yang kalau diperlihatkan terus orang pada tobat semuanya, malaikat Israel diperlihatkan oleh Allah, saya Israel kalau kamu tidak pada jadi baik itu bahaya karena kalian akan meninggal dalam sepekan. Itu bisa juga orang kemudian pada ambil ini dulunya nggak bagus nih, ini jangan begitu ya. Tapi kalau yang ini belum tentu menghasilkan apa-apa, jamaah dimuliakan Allah. Diampunin balik lagi, diampunin balik lagi, diampunin balik lagi. Siapa yang bilang diampunin? Allah memang mengampuni. Siapa? Illa man taba wa amana wa amila amal. Diampuni berapapun dosanya, diampuni jamaah. Tapi kalau belum menjadi karakter baik, tetap aja balik lagi nanti. Balik lagi berbuat yang tidak baik dan dampaknya kepada kehidupan dan lingkungan juga akan banyak. Makanya di pagi ini yang paling saya tekankan, karena saya diberi jadi waktu 3 kali yang ganjil-ganjil, maka pertama sekali adalah di ayat-ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ini hasilnya. Siapa yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, silakan baca di tafsir dan seterusnya. Banyak itu apa? Banyak itu nggak usah dihitung, pagi sore siang terus dan seterusnya, di hati dan di lisan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah, subhanallah, jangan kalah dengan alam semesta. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak mengerti tasbihnya makhluk Allah yang lainnya. Masya Allah. Ya, lalu huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Coba, Allah membaca sholawat kepada Rasulullah dan malaikat. Oke, ini amalan. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian keluar dari apa? Maknanya zulumat apa? Kegelapan. Apakah kegelapan ini alhamdulillah enggak gelap, jemaah dimuliakan Allah? Kegelapan akidah, kegelapan pola fikir, kegelapan perbuatan. Orang-orang yang sengsara ini juga karena perbuatan orang juga, jemaah, sebabnya. Berani enggak begitu? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar jadi keluar, Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan. Zulumatu yaumil qiyamah. Begitu hadisnya. Kalau orang itu nabrak nubruk, gelap pikirannya, gelap akalnya, gelap hatinya, akhirnya menjadi gelap perbuatannya, maka di akhiratnya pasti gelap, jamaah.
dimuliakan Allah. Az-zulumat, zulumatu yaumul qiyamah. Lalu jangan dimaknai gelap. Zulmun inna asyirka la zulmun azim. Itu juga maknanya juga. Ya. Ya, kesyirikan itu adalah kezaliman, ini juga penting. Tapi juga jangan itu aja yang dibahas. Karena ada orang yang secara akidahnya pada syirik, bahkan nggak tahu apa-apa, ateis. Tapi kehidupan dunianya kadang lebih mulia daripada yang secara mulut komat kamit menyebut nama Allah, karena kurang penjiwaan tadi. Orang dekat dengan Allah itu pasti baik, karena Allah maha baik. Orang yang dekat dengan Allah itu pasti bersih, karena Allah maha suci. Subhanallah, itu kan maha suci kan? Bagaimana kamu mendekat kepada Allah tapi ternyata belepotan, jadi dengan akhlak yang buruk dan kebiasaan yang tidak baik. Isin jamaah dimuliakan Allah. Isin tahu nggak? Malu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-taqarrub ila Allah bil a'malis salihah, bil faraid wan nawafil. Kan begitu hadis qudsinya. Jadi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila Allah, ya kan? Jadi bil faraid wan nawafil, sampai mendapatkan posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin luar biasa. Kalau kamu dekat dengan Allah, kalau kamu bersih, kalau kamu ini dan seterusnya, ya, maka apa coba janji Allah? La in sa'alani la u'tiyannahu. Nek njaluk, nek minta pasti saya kasih. Kira-kira doa yang paling mulia saat ini itu doa apa coba? Kalau kita orang dekat dengan Allah, mintanya sama Allah apa nih? Doa yang paling tidak baik juga doa yang pelit jamaah, hanya untuk dirinya aja. Itu diantaranya. Ya, makanya kalau Rasulullah kan ummati kan gitu ya. Jadi umatku, bangsaku. Ya Allah bangsaku. Ya Allah Indonesiaku. Ya Allah tetanggaku. Ya Allah masyarakatku. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi luar biasa. Dan juga orang, cari hadisnya, yang paling malu masuk surga, padahal masuk surga itu adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Tapi kalau masuk surganya sendiri, itu juga orang yang paling malu masuk surga. Karena ditanya, sendirian aja kamu, mana kemampuan untuk merekrut dan kemampuan untuk mengajak. Orang sebanyak ini abrek-abrek 300 juta katanya. Keluntang-keluntung sendirian, kayaknya jadi luar biasa, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, atau tidak punya ghiroh pada dasarnya, tidak punya ghiroh, ya, tidak punya kecemburuan. Nah, inilah jamaah dimuliakan Allah. Nah, saya kira yang gini-gini ini sebetulnya jangan sampai ngantuk di hal-hal seperti ini. Cuma sebentar aja kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk keluar dari kegelapan kehidupan, kezaliman kehidupan, untuk menuju kepada cahaya. Semuanya sudah menerjemahkan itu, tapi alhamdulillah menjadi terjemahan yang dibaca dan membaca pun dapat pahala, tapi tidak bisa dirasakan dalam dunia nyata. Begitu. Alhamdulillah sih baca Qur'annya bagus ya Pak Ustaz ya. Jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Lalu di surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Luar biasa. Ya, yaitu orang-orang yang tenang, yang tentram, ya,